Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajemen. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan triple bottom accounting pada salah satu usaha kerajinan di Gianyar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Pratama, NPM 009. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putulian Sapnandari, NPM 010. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristin Maharani Kusuma Dewi, NPM 012. Perkenalkan, nama saya Putu Denterasa, NPM 013. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sri Widantari, NPM 015. Perkenalkan, saya Nilu Putu Mutiara Utami Sanjaya dengan NPM 011. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kampus Warma Dewa, Pak. Di sini kami mempunyai tugas untuk mewawancari sebuah perusahaan gitu. Jadi kita memilih untuk mewawancarai perusahaan ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa nggih? Saya dengan Ketua Dedi. Ini adalah perusahaannya atas nama Nyoman Sewito yang sudah berdiri sekitar tahun 1970-an, yang beralamat di Jalan Batuyang, Banyak Tangkapan, Batu Bulan Sangin. Mungkin saya sedikit minta jawaban dari Bapak. Ya. Sedikit pertanyaan, mungkin dari profil usaha. Ya. Apa latar belakang Bapak dalam membuat usaha ini? Kalau latar belakangnya kan biasanya karena kita dibalikan dunia industri pariwisata, terus banyak wisatawan yang minta dengan kerajinan tangan, khususnya dari kayu. Jadi kita membuat cetusan untuk membuat kerajinan yang berupa bentuk Buddha. Ada jenis-jenis beberapa Buddha, ada yang bentuk yang dari kayu suar, dan kan ada dari kayu gaharu, kayu waru, dan kayu lain-lain itu. Kita ambilnya karena banyaknya suatu permintaan dari pasaran, ada yang kita membuat cetusan untuk membuat patung Buddha. Terus usaha ini Bapak sudah jalani berapa lama? Ya, tadi saya bilang itu sekitar, kalau nggak salah mulainya sekitar 1970-an. 1970-an ya? Ya, kalau lebih tepatnya sekitar tanggal tahunnya kita lupa, sekitar tahun 1970-an. Mungkin sedikit saya bertanya Pak nih. Dalam merekrut karyawan, apakah Bapak mengajak masyarakat sekitar daerah ataupun saudara sendiri untuk bergabung? Kalau yang karyawan-karyawan di sini kebanyakan dari masyarakat sekitar sini, ada juga dari saudara-saudara juga ada, tapi mayoritas dari sekitaran wilayah sini. Jadi kita ambilnya masyarakat sini untuk jadi karyawan-karyawan di sini. Gitu. Terus kira-kira berapa jam karyawan bekerja setiap harinya? Kurang lebih sekitar 8 jaman. Ya, kurang lebih dari jam 4 sampai jam 8 atau jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore selesai itu biasanya. Terus sistemnya bagaimana Pak? Apakah ada lembur biasanya kalau setiap harinya? Kalau sisteman kita sering menggunakan sistem borongan. Jadi berapa mereka selesai membuatkan di situ ada upahnya gitu jadinya. Jadi sistemnya sistem borongan, semakin banyak mereka mendapatkan menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin banyak akhirnya pembayaran yang akan diterima gitu. Terus biasanya kalau nggak ada borongan nih, apakah seberapa lama biasanya libur gitu? Oh enggak Pak, kita usahakan untuk terus mengasih itu karyawan itu pekerjaan biar tidak ada sistem mereka libur, biar tetap ada income atau pemasukan untuk karyawan sendiri gitu. Oh gitu. Terus apakah karyawan bekerja ada pekerja yang di bawah umur gitu? Untuk saat ini kita tidak ada yang di bawah umur, kebanyakan sih yang sudah dewasa, yang ada menginjak usia tua udah ada gitu. Oh gitu. Terus sistem pemberian upahnya itu bagaimana nih Pak? Sistem pemberian upahnya itu berdasarkan borongan. Jadi kita hitungnya per biji.
Oh, per biji. Ya, ada dari kisaran 20.000 sampai dengan harga ratusan ribu per bijinya. Terus target dari penjualan ini Bapak menargetkan bagaimana itu? Target untuk penjualan ke luarnya itu ya. Iya. Kalau ke penjualannya itu kan kitanya apa namanya? Susah ya, soalnya kita industri patung ini kita mengandalkan dengan pariwisata karena kan dengan apa namanya tamu-tamu juga yang Iya. domestik juga. Turis itu ya. Ya, gitunya targetnya sih kita mau nguluk-nguluk lah gitu aja. Iya. Karena kita kerajinan tangan UMK gitu, kadang kalau ada pembeli kita ada terima uang, kalau enggak ya kita 1 bulan bisa nggak ada profit gitu jadinya. Terus bagaimana usaha pembuatan patung yang mengikuti harga pasar pada umumnya untuk tetap mendapatkan keuntungan? Kalau harga pasar kita sebenarnya kayak apa namanya pengrajin patung di desa sini sudah punya harga apa namanya harga terpaku lah gitu jadinya. Pokoknya ukuran 30 berapa harga standarnya. Iya. Kita sudah punya harga terpaku itu jadinya keuntungan itu sudah ada. Ya. Pokoknya sekian persennya udah ada. Terus harga yang dipatok di desa ini pun udah ada dasarnya itu. Iya. Jadi pembeli pun udah tahu, oh ini lo harga standarnya di sini gitu. Jadi enggak lah ada permainan harga si A harus harga sini si B harga ini. Jadi persaingan tuh udah ini harganya udah rata segitu. Iya. Terus bagaimana cara Bapak meningkatkan profit tetapi tetap mengefisienkan atau menghemat biaya gitu? Kalau sekarang sih melakukan promosi ke apa namanya ke travel agent Oh, agent ya. ya kargo yang ada koneksi ke luar, jadinya kita melakukan promosi ke sana lewat mereka jadi kita mulai memasarkan ke tangan konsumen wisatawan di luar jadinya dia. Iya. Jadinya kargo gitu kita pakai perantaranya gitu ya. Dan ada juga shop yang shop di luar yang besar itu juga ambil kita promosikan juga ke sana. Jadi kan mereka yang jual ke wisatawan juga gitu. Berarti dari tangan ke tangan gitu Pak ya? Iya, tangan ke tangan gitu jadinya. Terus bagaimana sistem pemasaran dari patung yang dibuat? Sistem pemasaran untuk saat ini itu sudah kita melalui dari personal per orang yang datang ke sini langsung. Ya. Ada melewat apa namanya agent, ada travel, ada kargo. Ada melewati shop yang ada di bawahnya di Bogor, di Sukawati. Oh, ya. Jadinya kita kan memberikan suplai patung kepada mereka yang up harga untuk ke wisatawannya. Jadi dalam pembuatan patung itu pastinya kan terdapat limbah Pak ya? Iya. Biasanya tuh limbah tersebut dibuang di mana gitu agar tidak mencemari lingkungan. Kalau limbahnya sih kita nggak dibuang. Pamannya sisa-sisa dari apa namanya kayu-kayu yang kecil-kecil ini kita gunakan untuk kayu bakar. Oh, gitu. Ya biasanya ada yang membeli, biasanya untuk apa namanya ada yang untuk babi guling, ada yang untuk perak, ada yang untuk bahan baku masak-masak di dapur gitu biasanya. Jadinya limbah-limbah yang kecil-kecil ini, yang kayu-kayu kecil-kecil ini biasanya ada yang pengepulnya, ada yang mereka beli. Biasanya kita jualnya itu per 1 pol gitu, 1 mobil pickup gitu ya. Oh berarti itu upaya untuk mengurangi limbah ya? Jadinya limbahnya sekecil-kecil lah jadinya. Terus biasanya pemesanan bahannya bagaimana Pak? Datangnya dari mana gitu? Kalau bahan sekarang kebanyakan dari Jawa. Oh dari Jawa. Ya biasanya datangnya per truk gitu, jadinya kita belinya itu per biji. Oh. Ya per biji tapi sistemnya borongan, tapi hitungnya per bijian. Oh gitu. Seperti kayu-kayu yang ada di depan-depan ada itu ya. Itu semua datang dari Jawa, biasanya datangnya itu pagi-pagi atau dini hari pagi datang besar. Iya. Kalau di Bali sekarang kayunya udah kayu suar yang besar-besar udah minim sekarang soalnya. Di Bali udah banyak apa namanya? Jadinya pohon-pohon yang besar udah banyak hilang. Banyak yang hilang. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Baik, sekian video wawancara kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.